Selamat siang semua, perkenalkan saya Lestari Sumbayak dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester genap saya dari mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation dengan dosen pembimbing Ibu Azizah Des Derivanti. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu implementasi kinerja PR dengan teori TAM atau teknologi acceptance model. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penerapan teori TAM, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu TAM. TAM atau teknologi acceptance model adalah salah satu model yang dibuat untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi digital, di mana teori ini perubahan teknologi tersebut pengguna ingin menerima dalam kehidupan sehari-hari. TAM mengusulkan ketika pengguna ditawari untuk menggunakan sistem baru, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan, yaitu kegunaan dan kemudahan penggunanya. Tujuan dari TAM tersebut yaitu menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem, menyiapkan sistem untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi, serta menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan manfaat, kemudahan penggunanya, serta perilaku penggunanya. Nah, berikut kita bahas mengenai bagan teori TAM. Dalam variabel tersebut terdapat dua konstruk, yaitu yang pertama perceived usefulness, manfaat yang dirasakan, dan yang kedua adalah perceived easy to use, atau kemudahan menggunakan yang dirasa. Yang berikutnya adalah attitude toward using, yaitu sikap terhadap penggunaan, dan yang keempat adalah behavioral intention to use, yaitu niat perilaku untuk menggunakan. Yang terakhir adalah actual system use, yaitu pengguna sistem yang sebenarnya, di mana kedua konstruk tersebut, perceived usefulness dan perceived easy to use, keduanya mempunyai pengaruh kepada behavior atau perilaku. Nah, karena kebetulan saya bekerja di salah satu klinik di daerah Depok yang telah bekerja sama dengan BPJS, sehingga contoh implementasi kinerja PR dengan teori TAM yang saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu analisa media monitoring opini publik dalam BPJS Kesehatan dengan aplikasi Primary Monitoring System atau yang sering disebut dengan PMOS. PMOS atau Primary Monitoring System ialah sebuah aplikasi berbasis komputer di mana publik dapat memberikan atau memperoleh informasi di dalamnya, baik memberikan penilaian, keluhan, atau melihat nilai kepatuhan suatu FKTP. Bukan hanya itu, pihak BPJS dan FKTP yang terhubung dengan sistem tersebut dapat mengisi dan melihat secara langsung kinerja setiap FKTP yang bekerja sama dengan BPJS. Juga memperoleh rekap data setiap FKTP secara mudah dengan online, baik screening, kunjungan sehat, kunjungan sakit, monitoring PKS, umpan balik, kepatuhan, dan banyak yang lainnya. Sehingga dengan penerapan teori TAM, teknologi acceptance model dapat diketahui. Yang pertama, perceived usefulness, yaitu manfaat yang dirasakan berpengaruh positif terhadap minat perilaku pengguna PMOS, yang mana pihak BPJS dapat merasakan manfaat dari PMOS tersebut, yaitu memperoleh data dengan mudah, terdapat kerjasama dengan pihak FKTP, di mana pihak FKTP juga dapat dengan mudah memberikan data serta menyampaikan kendala-kendala yang ada, yang sebelumnya dilakukan dengan manual dengan mengumpulkan data-data dan melakukan kunjungan-kunjungan. Nah, dengan PMOS dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan dapat dilakukan secara online tanpa batas ruang dan waktu.
Yang kedua, perceive easy to use, kemudahan menggunakan. Pengguna teknologi dipercaya dapat mendatangkan manfaat kemudahan bagi setiap penggunanya, baik pihak BPJS, FKTP, peserta dapat mengakses dengan mudah tanpa batas ruang dan waktu, sehingga mempercepat dan mempermudah pekerjaan di mana pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan mendatangi TKP, nah sekarang dapat dilakukan dengan secara online dalam pengisian, penerimaan data, maupun memperoleh informasi lainnya. Yang ketiga, attitude toward using TAM, sikap terhadap penggunaan sistem. Masyarakat, peserta maupun FKTP memberikan respon baik karena dinilai memberikan banyak manfaat dan kemudahan menggunakannya. Yang keempat, behavioral intention to use, berdasarkan manfaat yang dirasakan serta kemudahan penggunaan sehingga kecenderungan perilaku menggunakan adalah baik. Nah, yang kelima adalah actual use, respon yang didata dan divalidasi berdasarkan penggunaan nyata sehingga sistem tersebut dinyatakan valid, layak untuk digunakan dan digunakan sampai saat ini bahkan sampai ke depannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan PIMOS ini memberikan banyak manfaat bagi penggunanya sehingga minat peserta BPJS dan pihak FKTP dalam menggunakan aplikasi ini meningkat dari manfaat dan peminat penggunaan PIMOS tersebut, sehingga PIMOS terus digunakan dan terus dikembangkan untuk memberikan lebih banyak lagi manfaat dan kemudahan lainnya. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.